Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel kami, Real Quote TV. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 10 nasihat bijak dari Ali bin Abi Thalib kepada anaknya. Nasihat-nasihat ini syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama-sama. Menurut Profesor Quraisy Shihab, surat ini ditulis oleh Sayyidina Ali setelah terjadinya Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Sebelum surat ini dikirim ke Hasan bin Abi Thalib, Sayyidina Ali merenungkan, kemudian berkata, "Sebenarnya aku tak mau memperhatikan orang lain selain diri sendiri. Tapi, aku sadar, wujudku tak lama lagi. Setelah aku tiada, hanya engkau anakku yang akan menjadi tumpuan hidupku. Kau adalah diriku, maka aku tulis surat ini." Selanjutnya Ali bin Abi Thalib juga mengatakan kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib bahwa engkau adalah diriku. Terimalah nasihatku. Dalam penjelasannya, Profesor Quraisy Shihab menyebutkan jika gaya bahasa surat Ali kepada putranya Hasan terlalu indah dan megah. Berikut ini 10 isi nasihat dalam sepucuk surat tersebut. Yang pertama, wahai anakku, hidupkanlah dirimu dengan nasihat. Padamkanlah nafsumu dengan zuhud dan keyakinan. Terangilah hatimu dengan hikmah. Dan selalu ingat kematian dalam segala aktivitasmu. Jika bertemu kawanmu, tunjukkan padanya aneka petaka yang serba dadakan di dunia. Peringatkan padanya, keburukan akan terjadi pada pergantian siang dan malam. Ingatkanlah hatimu. Nasihat ini menekankan pentingnya introspeksi diri dan kesadaran spiritual dalam menjalani hidup. Beberapa poin utama yang disampaikan adalah: 1. Menghidupkan diri dengan nasihat, yaitu dengan memahami dan mengamalkan ajaran yang baik. 2. Mengendalikan nafsu dengan zuhud dan keyakinan, yaitu dengan hidup sederhana dan memiliki kepercayaan yang kuat. 3. Terangi hati dengan hikmah, yaitu dengan memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan yang bermanfaat. 4. Mengingat kematian dalam segala aktivitas, yaitu dengan menyadari bahwa hidup ini sementara dan akhirat adalah tujuan utama. 5. Mengingatkan orang lain tentang petaka di dunia, yaitu dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk membantu orang lain menjadi lebih bijak. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya introspeksi diri, kesadaran spiritual, dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih termotivasi untuk menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih bijak. Nasihat yang kedua, paparkan dalam benakmu sejarah generasi masa lalu dan ingatkan dalam benakmu tentang orang-orang terdahulu. Jelajahi pemukiman dan peninggalan mereka dan renungkan apa yang mereka lakukan. Dalam nasihat ini, ada beberapa poin utama yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. 1. Paparkan dalam benakmu sejarah generasi masa lalu. Menekankan pentingnya mempelajari dan mengingat sejarah masa lalu. 2. Ingatkan dalam benakmu tentang orang-orang terdahulu. Menekankan bahwa kita harus belajar dari pengalaman dan kebijaksanaan orang-orang yang telah hidup sebelumnya. 3. Jelajahi pemukiman dan peninggalan mereka. Menekankan pentingnya memahami konteks dan warisan budaya masa lalu. 4. Renungkan apa yang mereka lakukan. Menekankan bahwa kita harus merefleksikan tindakan dan keputusan orang-orang masa lalu untuk memperoleh pelajaran berharga. Nasihat Sayyidina Ali ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya mempelajari sejarah, belajar dari pengalaman orang lain, dan merefleksikan tindakan masa lalu untuk memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan yang bermanfaat. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak
dalam membuat keputusan dan menjalani hidup. Nasihat yang ketiga, wahai anakku, janganlah kau beli duniamu dengan akhiratmu. Hindarilah berucap menyangkut apa yang engkau tidak ketahui atau berbicara yang bukan urusanmu. Dalam nasihat ini, ada beberapa poin utama yang disampaikan Sayyidina Ali. 1. Janganlah kau beli duniamu dengan akhiratmu, menekankan pentingnya memprioritaskan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi. 2. Hindarilah berucap menyangkut apa yang engkau tidak ketahui, menekankan bahwa kita harus berhati-hati dalam berbicara dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. 3. Jangan berbicara yang bukan urusanmu, menekankan pentingnya tidak mencampuri urusan orang lain dan menjaga batas dalam berbicara. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya memprioritaskan kehidupan akhirat, berhati-hati dalam berbicara, dan menjaga batas-batas dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam menjalani hidup dan membuat keputusan yang tepat. Nasihat yang keempat, wahai anakku, jangan kau telusuri jalan yang enggan untuk menelusurinya. Ikutilah jalan yang pasti. Ketahuilah, sesungguhnya berhenti pada kebingungan tersesat lebih baik daripada mengarungi bahaya dalam kesesatan. Dalam nasihat ini, ada beberapa poin utama yang bisa kita petik. 1. Jangan kau telusuri jalan yang enggan untuk menelusurinya. Menekankan pentingnya tidak memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak kita yakini. 2. Ikutilah jalan yang pasti. Ini menekankan bahwa kita harus memilih jalan yang jelas dan terarah. 3. Berhenti pada kebingungan tersesat lebih baik daripada mengarungi bahaya dalam kesesatan. Menekankan bahwa lebih baik berhenti dan mencari petunjuk daripada terus berjalan dalam kesesatan yang dapat membahayakan diri sendiri. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya memilih jalan yang tepat, tidak memaksakan diri, dan berhati-hati dalam membuat keputusan. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam menjalani hidup dan menghindari kesalahan yang dapat membahayakan diri sendiri. Nasihat Sayyidina Ali yang kelima, wahai anakku, sesungguhnya semua amalan yang aku sukai darimu ialah bertakwa kepada Allah. Kerjakan segala yang wajib terlebih dahulu, baru kau amalkan semua sunnahnya. Teladani orang-orang soleh dan para leluhur dari kerabatmu. Dalam nasihat ini, ada beberapa poin utama yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. 1. Sesungguhnya semua amalan yang aku sukai darimu ialah bertakwa kepada Allah. Menekankan pentingnya memiliki kesadaran spiritual dan takwa kepada Allah. 2. Kerjakan segala yang wajib terlebih dahulu, baru kau amalkan semua sunnahnya. Nasihat ini menekankan bahwa kita harus memprioritaskan kewajiban sebelum melakukan amalan sunnah. 4. Teladani orang-orang syalih dan para leluhur dari kerabatmu. Nasihat Sayyidina Ali ini menekankan pentingnya meneladani contoh yang baik dari orang-orang yang saleh dan memiliki integritas. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya memiliki kesadaran spiritual, memprioritaskan kewajiban, dan meneladani contoh yang baik. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam menjalani hidup dan meningkatkan kualitas spiritual kita. Nasihat nomor 6. Wahai anakku, jadikanlah dirimu neraca antara dirimu dan selainmu. Cintailah kerabatmu dengan seutuhnya, seperti halnya kau mencintai diri sendiri. Janganlah kau mengucapkan tentang suatu hal yang tidak kau ketahui, meski pengetahuanmu itu sedikit. Dan jangan kau ucapkan sesuatu yang engkau tidak senang ketika orang lain mengucapkannya padamu. Ada beberapa poin utama yang bisa kita petik dalam nasihat ini. Di antaranya adalah 1. Jadikanlah dirimu neraca antara dirimu dan selainmu.
menekankan pentingnya berlaku adil dan seimbang dalam berinteraksi dengan orang lain. 2. Cintailah kerabatmu dengan seutuhnya seperti halnya kau mencintai diri sendiri. Ini menekankan bahwa kita harus memiliki kasih sayang dan empati yang tulus terhadap orang lain. 3. Janganlah kau mengucapkan tentang suatu hal yang tidak kau ketahui. Menekankan pentingnya berhati-hati dalam berbicara dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. 4. Jangan kau ucapkan sesuatu yang engkau tidak senang ketika orang lain mengucapkannya padamu. Nasihat ini menekankan bahwa kita harus berlaku dengan integritas dan tidak mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya berlaku adil, memiliki kasih sayang, berhati-hati dalam berbicara, dan berlaku dengan integritas. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang harmonis. Nasihat Ali bin Abi Thalib yang ke-7. Wahai anakku, nafkahkan hasil usahamu dan jangan jadi penyimpan untuk orang lain. Jika engkau dibutuhkan, maka berilah hartamu itu, karena ia akan jadi bekal bagimu suatu saat nanti. Ketahuilah, penguasa pembendaharaan langit dan bumi mengizinkanmu untuk berdoa, dan doamu terjamin dikabulkan. Engkau harus sadar, hidupmu akan berlangsung menuju akhirat. Hidupmu bukan hanya di dunia saja, akhirat menunggumu. Dalam nasihat ini, ada beberapa poin utama yang bisa kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. 1. Nafkahkan hasil usahamu dan jangan jadi penyimpan untuk orang lain. Menekankan pentingnya menggunakan harta untuk kepentingan yang baik dan membantu orang lain. 2. Jika engkau dibutuhkan, maka berilah hartamu itu, karena ia akan jadi bekal bagimu suatu saat nanti. Nasihat ini menekankan bahwa membantu orang lain dengan harta akan membawa manfaat bagi diri sendiri di masa depan. 4. Penguasa pembendaharaan langit dan bumi mengizinkanmu untuk berdoa, dan doamu terjamin dikabulkan. Menekankan pentingnya berdoa dan memiliki kepercayaan kepada Allah. 5. Hidupmu bukan hanya di dunia saja, akhirat menunggumu. Nasihat ini menekankan bahwa kita harus menyadari bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar daripada kehidupan duniawi. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya menggunakan harta untuk kepentingan yang baik, membantu orang lain, berdoa, dan menyadari bahwa hidup ini memiliki tujuan yang lebih besar di akhirat. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam menjalani hidup dan membuat keputusan yang tepat. Nasihat yang ke-8. Wahai anakku, jangan berharap dengan harapan yang terlalu besar. Orang yang hebat adalah ia yang mengukur sebuah harapan dengan kemampuannya. Gunakanlah kesempatan, karena sebaik-baiknya kesempatan ialah yang menasihatimu. Jangan engkau mengandalkan angan kosong, karena angan kosong adalah sikap sang picik. Ketahuilah, kecerdasan adalah memelihara pengalaman, dan sebaik-baik pengalaman adalah yang menasihatimu. Dalam nasihat ini, ada beberapa poin utama yang bisa kita ambil hikmahnya. 1. Jangan berharap dengan harapan yang terlalu besar. Menekankan pentingnya memiliki harapan yang realistis dan tidak berlebihan. 2. Orang yang hebat adalah ia yang mengukur sebuah harapan dengan kemampuannya. Ini menekankan bahwa kita harus memiliki kesadaran akan kemampuan diri sendiri dan tidak melebihi batas. 3. Gunakanlah kesempatan. Menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan yang ada. 4. Sebaik-baiknya kesempatan ialah yang menasihatimu. Nasihat ini menekankan bahwa kesempatan yang baik adalah yang dapat memberikan pelajaran dan nasihat. 5. Jangan engkau mengandalkan angan kosong. Ini menekankan pentingnya tidak mengandalkan impian yang tidak realistis. 6. Kecerdasan adalah memelihara pengalaman. Nasihat ini menekankan bahwa
kecerdasan dapat diperoleh melalui pengalaman dan pembelajaran. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya memiliki harapan yang realistis, memanfaatkan kesempatan, dan belajar dari pengalaman. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam menjalani hidup dan membuat keputusan yang tepat. Nasihat yang ke-9. Janganlah kau mengendarai perdebatan, ia akan menjerumuskanmu. Pertahankanlah jalinan hubungan dengan kerabatmu saat ia memutuskan tali silaturahminya padamu. Bersikap tulus untuk menasihati sesama, baik akan bermanfaat bagimu atau sebaliknya. Padamkan amarahmu, ulurkan tanganmu, dan bersikap lemah lembut. Jika engkau dendam pada kawanmu, beri ia ruang sedikit. Siapa tahu ia akan jadi penolongmu suatu nanti. Dan ingat, jangan mengabaikan hak temanmu dengan berandalkan hubungan baik dengannya. Jika kau abaikan hak temanmu, ia tak mau lagi berteman denganmu. Ada beberapa poin utama yang bisa kita ambil hikmahnya dalam nasihat ini. 1. Janganlah kau mengendarai perdebatan. Menekankan pentingnya menghindari konflik dan perdebatan yang tidak perlu. 2. Pertahankanlah jalinan hubungan dengan kerabatmu. Ini menekankan bahwa kita harus berusaha mempertahankan hubungan baik dengan orang lain, bahkan jika mereka memutuskan hubungan dengan kita. 3. Bersikap tulus untuk menasihati sesama. Menekankan pentingnya memiliki niat baik dan tulus dalam membantu orang lain. 4. Padamkan amarahmu, ulurkan tanganmu, dan bersikap lemah lembut. Ini menekankan bahwa kita harus berusaha mengendalikan emosi dan bersikap baik dalam berinteraksi dengan orang lain. 5. Jika engkau dendam pada kawanmu, beri ia ruang sedikit. Menekankan pentingnya memberikan ruang dan kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. 6. Jangan mengabaikan hak temanmu. Menekankan bahwa kita harus menghormati dan memenuhi hak-hak orang lain dalam hubungan kita. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya menghindari konflik, mempertahankan hubungan baik, bersikap tulus, mengendalikan emosi, dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan yang harmonis. Nasihat yang ke-10. Berbagilah kebaikan untuk orang lain. Jangan hanya andalkan kebaikan untukmu saja. Hiduplah di dunia ini dengan genggaman cinta dan kasih sayang pada sesama, dan curahkan kebaikan pada mereka. Ada beberapa poin utama yang dapat kita jadikan pedoman hidup. 1. Berbagilah kebaikan untuk orang lain. Menekankan pentingnya berbagi dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. 2. Jangan hanya andalkan kebaikan untukmu saja. Ini menekankan bahwa kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga harus memikirkan orang lain. 3. Hiduplah di dunia ini dengan genggaman cinta dan kasih sayang pada sesama. Ini menekankan pentingnya hidup dengan cinta dan kasih sayang kepada orang lain. 4. Curahkan kebaikan pada mereka. Menekankan bahwa kita harus berusaha untuk memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Nasihat ini juga mengajak kita untuk memahami pentingnya berbagi kebaikan, hidup dengan cinta dan kasih sayang, dan berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijak dalam menjalani hidup dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah, itulah 10 nasihat Ali bin Abi Thalib pada anaknya. Semoga nasihat-nasihat ini bisa menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran spiritual dan moral. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Amin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu agar kita dapat bersama-sama mendapatkan manfaat dan terinspirasi dari nasihat-nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikut.